Kalau kamu pikir mafia itu cuma soal film, senjata, dan jas rapi, kamu perlu tahu satu hal. Semua itu berawal dari sesuatu yang jauh lebih sederhana. Ketakutan. Bukan ketakutan kecil, tapi ketakutan yang hidup setiap hari. Di Sisilia, berabad-abad lalu, hukum bukan sesuatu yang bisa diandalkan. Yang kuat berkuasa, yang lemah hanya bisa bertahan. Pada abad ke-18 hingga abad ke-19, Sisilia bukanlah tempat yang stabil. Pulau ini sering berganti kekuasaan, mulai dari Spanyol, Bourbon, hingga akhirnya masuk ke dalam Italia yang baru bersatu. Tapi satu hal yang tidak berubah, rakyat kecil tidak pernah benar-benar dilindungi. Pemerintah jauh, hukum lemah, dan kekacauan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Di tengah kekosongan itulah sesuatu mulai tumbuh. Bukan organisasi besar, bukan kelompok kriminal seperti yang kita kenal sekarang, tapi kelompok-kelompok kecil yang menawarkan satu hal sederhana, perlindungan. Mereka menjaga ladang, mengawasi perdagangan, dan memastikan tidak ada yang berani mengganggu. Tapi tentu saja, semua itu tidak gratis. Dan ini penting, mafia tidak lahir sebagai penjahat, mereka lahir sebagai solusi. Ketika negara gagal melindungi rakyatnya, orang lain akan mengambil peran itu. Dan dari situlah, kekuasaan mulai terbentuk, perlahan tapi pasti. Para tuan tanah di Sisilia mulai menyewa orang-orang ini untuk menjaga properti mereka. Mereka dikenal sebagai gabelotti, yaitu perantara antara pemilik tanah dan petani. Tapi dalam praktiknya, mereka punya kekuasaan lebih besar dari sekedar penjaga. Mereka mengontrol siapa yang bekerja, siapa yang diizinkan tinggal, bahkan siapa yang harus pergi. Seiring waktu berjalan, kekuasaan ini berubah menjadi sistem. Orang-orang mulai takut, bukan hanya pada pencuri, tapi juga pada pelindung itu sendiri. Jika kamu tidak patuh, kamu bisa kehilangan segalanya. Dari sini, konsep dasar mafia mulai terbentuk, yaitu kontrol melalui rasa takut. Dan disinilah semuanya mulai gelap. Kepercayaan digantikan oleh diam. Di Sisilia, muncul satu aturan tidak tertulis yang disebut omerta atau kode diam. Tidak berbicara, tidak melapor, tidak melawan, karena berbicara bisa berarti kematian. Menurut berbagai penelitian sejarah, dari Ensiklopedia Britannica dan Arsip Italia, mafia awalnya bukan organisasi tunggal, tapi jaringan keluarga yang terhubung. Mereka tidak punya kantor pusat, tidak ada struktur resmi, tapi mereka punya sesuatu yang lebih kuat, yaitu loyalitas dan ketakutan. Masuk ke abad ke-19, terutama setelah penyatuan Italia, kondisi justru semakin kacau. Pemerintah pusat kesulitan mengontrol wilayah selatan seperti Sisilia. Ini memberi ruang lebih besar bagi kelompok mafia untuk berkembang. Mereka mulai masuk ke politik lokal, mempengaruhi pemilu, dan memperluas kekuasaan mereka. Mafia tidak hanya bertahan, mereka berkembang. Dari penjaga ladang, menjadi penguasa bayangan. Dari kelompok kecil, menjadi jaringan yang sulit disentuh hukum. Dan sebelum kita lanjut ke bab berikutnya, coba pahami ini. Mafia tidak muncul tiba-tiba sebagai organisasi kriminal besar. Mereka tumbuh dari kekosongan, dari ketidakadilan, dan dari sistem yang gagal. Di bab selanjutnya, kita akan melihat bagaimana mafia mulai berubah. Perlahan tapi pasti, peran pelindung yang awalnya terlihat sederhana mulai berubah. Kelompok-kelompok ini tidak lagi hanya menjaga ladang atau properti. Mereka mulai menentukan aturan, siapa yang boleh berdagang, siapa yang boleh bekerja, dan siapa yang harus tunduk. Kekuasaan mereka tumbuh bukan karena hukum, tapi karena rasa takut yang mereka ciptakan. Di Sisilia, banyak wilayah pedesaan yang sepenuhnya berada di bawah kendali mereka. Negara hampir tidak terlihat, polisi jarang datang, dan kalaupun datang, seringkali tidak berdaya. Dalam kondisi seperti ini, masyarakat tidak punya pilihan selain bergantung pada mafia. Tapi ketergantungan itu perlahan berubah menjadi penindasan. Dan ini yang jadi titik balik. Ketika perlindungan berubah menjadi pemaksaan, orang-orang tidak lagi membayar karena merasa aman, tapi karena takut. Jika menolak, konsekuensinya bisa sangat serius. Dari ancaman, kekerasan, hingga kehilangan segalanya. Sistem ini kemudian dikenal sebagai Pizzo, yaitu uang perlindungan yang harus dibayar secara rutin. Awalnya mungkin terlihat seperti biaya keamanan,
Tapi kenyataannya, ini adalah bentuk pemerasan yang terorganisir. Dan yang lebih mengerikan, sistem ini diterima sebagai sesuatu yang normal. Seiring waktu berjalan, mafia mulai masuk ke berbagai sektor ekonomi. Mereka tidak hanya mengontrol pertanian, tapi juga perdagangan, distribusi barang, bahkan proyek pembangunan. Semua harus lewat mereka. Jika tidak, usaha itu tidak akan bertahan lama. Dan disinilah kekuasaan mereka semakin dalam. Mafia tidak hanya mengontrol ekonomi, tapi juga hukum. Mereka mulai mempengaruhi pejabat lokal, menyuap aparat, dan bahkan menentukan hasil pemilu. Garis antar kriminal dan kekuasaan resmi mulai kabur. Menurut berbagai catatan sejarah dan penelitian modern, mafia di Sisilia berkembang menjadi jaringan keluarga yang sangat terstruktur. Setiap wilayah memiliki pemimpin, dan setiap anggota punya peran. Mereka tidak bekerja secara acak, tapi dengan sistem yang sangat rapi dan disiplin tinggi. Kekerasan menjadi alat utama untuk menjaga sistem ini tetap berjalan. Pembunuhan, penculikan, dan intimidasi bukan hal yang jarang. Tapi yang membuatnya lebih menakutkan adalah semua itu dilakukan dalam bayangan, tanpa banyak saksi dan tanpa banyak suara. Dan ini yang membuat mafia sulit dihancurkan. Mereka tidak hanya ditakuti, tapi juga dilindungi oleh diam. Kode omerta semakin kuat. Masyarakat memilih untuk tidak berbicara, bahkan ketika mereka tahu apa yang terjadi, karena berbicara bisa berarti mengorbankan nyawa. Memasuki akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, mafia tidak lagi sekedar fenomena lokal. Mereka mulai membangun jaringan yang lebih luas, bahkan sampai keluar Italia. Imigrasi besar-besaran membuka jalan baru bagi mereka untuk berkembang di tempat lain. Dan sebelum kita lanjut ke bab berikutnya, satu hal mulai terlihat jelas. Mafia bukan lagi sekedar kelompok pelindung. Mereka telah berubah menjadi kekuatan bayangan yang mengontrol ekonomi, politik, dan kehidupan masyarakat. Di bab selanjutnya, kita akan melihat bagaimana mafia membawa kekuasaan ini keluar dari Sisilia dan mulai menyebar ke dunia. Ketika gelombang besar imigrasi dari Italia Selatan terjadi pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, ribuan orang meninggalkan Sisilia dengan harapan hidup yang lebih baik. Mereka menuju Amerika, terutama kota-kota seperti New York. Tapi bersama mereka, ikut juga sesuatu yang tidak terlihat, sistem, kebiasaan, dan jaringan yang sudah terbentuk sejak lama. Di lingkungan baru ini, para imigran Italia sering hidup dalam kondisi sulit. Diskriminasi, kemiskinan, dan kurangnya perlindungan hukum membuat mereka kembali berada dalam situasi yang mirip seperti di kampung halaman. Dan seperti sebelumnya, ketika negara tidak hadir secara efektif, kelompok-kelompok tertentu mulai mengisi kekosongan itu. Dan ini yang jadi pola berulang. Di mana ada kekosongan kekuasaan, di situ mafia menemukan tempat untuk tumbuh. Mereka mulai membentuk komunitas, menawarkan perlindungan, dan secara perlahan mengambil alih kendali di lingkungan mereka sendiri. Awalnya, aktivitas mereka masih terbatas, pemerasan kecil, perlindungan bisnis lokal, dan pengaruh dalam komunitas imigran. Tapi semuanya berubah drastis ketika Amerika memasuki era baru, masa prohibition atau larangan alkohol. Larangan ini justru membuka peluang emas bagi dunia kriminal. Permintaan alkohol tidak pernah benar-benar hilang, orang tetap ingin minum, dan disitulah mafia mulai masuk. Mereka mulai menyelundupkan, memproduksi, dan mendistribusikan alkohol secara ilegal. Dalam waktu singkat, uang mengalir deras, kekayaan mereka meningkat tajam, dan dengan itu, kekuasaan mereka juga ikut membesar. Dan disinilah semuanya berubah menjadi lebih brutal. Tidak hanya satu kelompok yang ingin menguasai bisnis ini, banyak geng mulai muncul, saling berebut wilayah dan pengaruh. Kota-kota besar berubah menjadi medan perang tersembunyi, dengan pembunuhan dan kekerasan yang terjadi hampir setiap hari. Nama-nama besar mulai muncul dalam dunia ini, seperti Al Capone di Chicago. Mereka bukan hanya penjahat biasa, mereka membangun kerajaan kriminal dengan struktur yang sangat rapi, strategi yang matang, dan koneksi yang sangat luas, termasuk dengan pejabat dan aparat. Mafia di Amerika mulai berbeda dari yang di Sisilia. Mereka menjadi lebih terorganisir, lebih modern, dan lebih ambisius. Struktur keluarga tetap ada, tapi kini dilengkapi dengan sistem bisnis yang kompleks. Dari perjudian, prostitusi, hingga penyelundupan, semua dijalankan seperti perusahaan besar. Dan ini yang membuatnya semakin berbahaya. Mafia tidak hanya beroperasi di bawah tanah, mereka mulai menyusup ke sistem resmi.
polisi, politikus, bahkan pengadilan bisa dipengaruhi. Dengan uang dan kekuasaan, mereka menciptakan perlindungan yang membuat mereka semakin sulit disentuh hukum. Menurut berbagai penelitian sejarah dan arsip kriminal di Amerika, pada pertengahan abad ke-20, mafia telah menjadi kekuatan besar yang mengontrol banyak sektor ilegal. Mereka bukan lagi kelompok kecil imigran, tapi organisasi kriminal internasional dengan jaringan luas. Dan sebelum kita lanjut, coba pahami ini. Mafia tidak hanya berpindah tempat, mereka berevolusi. Dari akar sederhana di Sisilia, mereka tumbuh menjadi mesin kriminal yang jauh lebih besar dan kompleks. Di bab selanjutnya, kita akan masuk ke masa paling berdarah, ketika perang antar mafia pecah dan dunia mereka dipenuhi pengkhianatan. Seiring bertambah besarnya kekuasaan mafia di Amerika, satu hal yang mungkin tidak terhindarkan, yaitu konflik dari dalam. Uang yang terlalu besar, wilayah yang terlalu luas, dan ego yang semakin tinggi, membuat keseimbangan mulai runtuh. Apa yang dulu dijaga dengan loyalitas, perlahan berubah menjadi kecurigaan. Di balik struktur yang terlihat rapi, sebenarnya ada banyak ketegangan. Setiap keluarga ingin lebih kuat, lebih kaya, dan lebih berpengaruh. Kesepakatan yang dulu dibuat untuk menjaga stabilitas mulai dilanggar, dan ketika satu aturan dilanggar, yang lain ikut runtuh. Dan ini yang mengubah segalanya. Ketika musuh terbesar bukan lagi dari luar, tapi dari dalam. Mafia tidak lagi hanya melawan hukum atau polisi, mereka mulai saling memburu satu sama lain. Salah satu momen paling terkenal adalah gelombang kekerasan yang terjadi antar geng di berbagai kota besar. Pembunuhan dilakukan secara terencana, seringkali di tempat umum, tujuannya sebagai pesan. Ini bukan sekedar menghilangkan lawan, tapi menunjukkan kekuasaan. Kepercayaan yang dulu jadi fondasi utama, mulai hilang. Setiap orang mulai curiga, bahkan terhadap orang terdekatnya sendiri. Di dalam dunia mafia, pengkhianatan menjadi hal yang semakin sering terjadi. Dan sekali kamu dicurigai, akhir ceritanya hampir selalu sama. Dan ini yang bikin semuanya semakin gelap. Hukum akhirnya mulai belajar. Selama bertahun-tahun, mafia sulit disentuh karena mereka beroperasi dalam bayangan. Tapi sekarang, aparat mulai memahami pola mereka, struktur mereka, dan cara mereka bekerja. Pemerintah Amerika mulai menggunakan strategi baru, bukan hanya menangkap pelaku di lapangan, tapi menargetkan pemimpin di atas. Undang-undang seperti RICO memungkinkan aparat untuk menghancurkan organisasi, bukan hanya individunya. Banyak anggota mafia yang akhirnya ditangkap. Tapi yang lebih mengejutkan, beberapa dari mereka mulai berbicara. Kode omerta yang dulu begitu kuat, mulai retak. Demi mengurangi hukuman, mereka memberikan informasi tentang struktur, operasi, dan rahasia organisasi. Dan ini titik baliknya, ketika diam tidak lagi aman, ketika berbicara justru menjadi jalan bertahan hidup. Dunia mafia yang dulu dibangun atas loyalitas mutlak, mulai runtuh dari dalam. Menurut berbagai catatan sejarah kriminal dan investigasi FBI, pada akhir abad ke-20, banyak keluarga mafia besar mengalami penurunan kekuatan. Penangkapan massal, pengkhianatan internal, dan tekanan hukum membuat mereka tidak lagi sekuat dulu. Namun sebelum kita lanjut ke akhir cerita, satu hal harus dipahami, mafia tidak benar-benar hilang. Mereka hanya berubah, beradaptasi, menjadi lebih tersembunyi, lebih hati-hati, dan lebih sulit terlihat. Di bab terakhir, kita akan melihat bagaimana mafia bertahan di dunia modern, dan kenapa bayangan mereka masih terasa sampai sekarang. Ketika banyak orang berpikir mafia sudah hancur, setelah gelombang penangkapan dan pengkhianatan, kenyataannya tidak sesederhana itu. Mafia tidak benar-benar lenyap, mereka hanya menghilang dari sorotan, tidak lagi seterlihat dulu. Tapi justru menjadi lebih berbahaya, karena mereka belajar dari kesalahan masa lalu. Di dunia modern, mafia tidak lagi bergantung pada kekerasan terbuka seperti dulu. Mereka beradaptasi, masuk ke bisnis legal, investasi, konstruksi, bahkan keuangan. Dari luar terlihat seperti perusahaan biasa, tapi di baliknya masih ada pola lama, yaitu kontrol, pengaruh, dan keuntungan yang dijaga dengan cara apapun. Dan ini yang sering tidak disadari. Mafia terbaik adalah yang tidak terlihat. Mereka tidak perlu lagi menembak di jalanan. Mereka cukup mengendalikan dari balik meja, lewat uang, relasi, dan kekuasaan yang tidak kasat mata. Di Italia sendiri,
Kelompok seperti Cosa Nostra di Sisilia, 'Ndrangheta di Calabria, dan Camorra di Napoli. Mereka masih aktif meskipun lebih tersembunyi. Mereka terlibat dalam perdagangan narkoba, pencucian uang, dan bisnis internasional. Bahkan beberapa penelitian menyebut 'Ndrangheta sebagai salah satu organisasi kriminal paling kuat di dunia saat ini. Dan ini yang bikin lebih gelap. Semakin modern dunia, semakin mudah pula bagi mereka untuk bersembunyi. Globalisasi membuka akses lintas negara. Teknologi membantu transaksi tanpa jejak yang jelas. Dunia digital menjadi ruang baru yang sulit dikontrol sepenuhnya. Mafia juga tidak lagi terbatas pada satu negara. Jaringan mereka menyebar ke Eropa, Amerika, bahkan ke benua lain. Mereka bekerja sama dengan organisasi kriminal lain, membentuk jaringan global yang jauh lebih kompleks daripada sebelumnya. Meski begitu, upaya untuk melawan mafia juga terus berkembang. Pemerintah Italia dan negara lain meningkatkan kerjasama internasional. Penegakan hukum menjadi lebih canggih, dengan teknologi dan intelijen yang lebih kuat. Tapi seperti biasa, ini selalu menjadi permainan kucing dan tikus. Dan ini kenyataan pahitnya. Setiap kali satu jaringan dihancurkan, yang lain mulai muncul. Mafia tidak bergantung pada satu orang atau satu kelompok. Mereka adalah sistem. Dan selama ada celah dalam hukum atau kekuasaan, mereka akan selalu menemukan jalan. Menurut berbagai laporan investigasi modern dan lembaga seperti Europol, kejahatan terorganisir masih menjadi ancaman besar di dunia saat ini. Dan mafia Italia tetap menjadi salah satu pemain utamanya, meskipun tidak selalu terlihat di permukaan. Masyarakat juga mulai berubah. Lebih banyak orang berani berbicara. Kode diam seperti omerta tidak lagi sekuat dulu. Generasi baru mulai melawan, meskipun resikonya tetap besar. Ini menjadi harapan kecil di tengah bayangan panjang yang masih ada. Dan di akhir cerita ini, kita kembali ke awal. Mafia lahir dari kekosongan, dari ketakutan, dari sistem yang gagal melindungi. Dan selama kondisi itu masih ada di dunia ini, kemungkinan untuk munculnya mafia baru tidak akan pernah benar-benar hilang. Karena pada akhirnya, mafia bukan hanya soal organisasi, tapi tentang bagaimana kekuasaan bisa tumbuh di tempat yang gelap. Jika kamu merasa kisah ini penting untuk terus diingat, bantu kami menyebarkannya. Suaramu adalah bagian dari kisah itu sendiri. So bright, don't come and try to share some of this light, no. Give me a beat and I control it like a maestro. Ladies on a mission, they be trying to get me wiped up. Shawty, wait a minute, can't tell if I like ya. Gotta make sure you know how to shake it like a bartender.